Halo semuanya, balik lagi bersama saya di analisa teknikal saham harian. Oke, jadi untuk perdagangan IHSG kita hari ini ya, yaitu di hari pertama di bulan November, IHSG kita di pembukaan sempat loncat ya, loncat terus dia turun, tertahan di zona hijau, tetapi pada sesi 2 tiba-tiba langsung longsor dan IHSG kita ternyata ditutup merah dan lumayan terjun ya, waktu sesi 2 ya. Koreksi hingga minus 0,58% ya. Mmm, Menurut saya pergerakan harga hari ini IHSG ini cukup menarik ya untuk analisa kita, mengenai pergerakan IHSG kita ya. Dan kita menganalisa, pergerakan IHSG kita. Nah, kalau kita lihat dengan secara time frame per day ini kita lihat bahwa waktu kemarin-kemarin tuh IHSG kita memang mantul di atas MA20 yaitu di garis biru ini ya. Nah, tetapi saat IHSG kita baru naik, baru naik di sekitar sini, mendekati level resistennya kembali di 6.640-an, IHSG kita tiba-tiba, tertahan lagi dan akhirnya turun ke bawah lagi ya. Nah, ini yang cukup menarik dari pergerakan IHSG kita. Soalnya kalau kita bisa lihat ya ini, mungkin kalau dengan time frame 1 day ini agak agak sulit, soalnya kelihatannya nggak terlalu jelas terlihat ya. Tapi kalau kita lihat dengan time frame diturunin dikit ya, kita dengan time frame 4 jam aja ya, kita bisa lihat bahwa IHSG kita ini membentuk, suatu pola sebenarnya ya. Kalau menurut saya ini kita lihat bahwa IHSG kita sempat, naik level yang sangat tinggi ya, break level resistnya. Terus dia turun lagi, membentuk kayak bisa dibilang level supportnya dia di sini ya. Terus dia naik ke atas lagi, menguji ulang level, eee resistennya dia. Nah, tetapi pada kita ketahui setelah itu ya kita tidak longsor ya, longsor cukup dalam, koreksi, dan setelah koreksi itu dia mantul lagi. Nah, tapi masalahnya nih mantulnya dia, kita lihat sini ya, harganya saat dia baru mau naik ke atas, yaitu bisa dibilang eee, level supportnya di sini, level resistance ini ya, dia dia nggak bisa nembus dan akhirnya dia turun ke bawah ya. Ini kalau kita lihat sini sebenarnya ini membentuk semacam pola kalau menurut saya mirip seperti double double top sebenarnya sih. Jadi ada, level top di sini, dia turun, terus dia naik ke atas lagi, tapi dia gagal. Jadi dia gagal menguji 2 kali level ketinggiannya dia sebelumnya dan penurunannya dia nih ternyata lebih dalam ya, sangat dalam sekali dan ini yang menariknya adalah saat dia reboundnya dia nggak bisa break level neckline dari, double topnya dia. Mmm, Sehingga kalau kita lihat secara pattern ini menurut saya IHSG kita kayak akan cenderung, eee, ngaso dulu dari kenaikannya. Not enggak, maksudnya saya nggak bilang bahwa dia akan, langsung kayak, "Oh, udah berarti udah berhenti, dia akan turun." Soalnya kalau secara pergerakan harga dengan time frame per 4 jam ini kita lihat bahwa harganya masih di atas MA50-nya 4 jam ya. Jadi kalau dengan time frame 4 jam di atas MA50 biasa itu, masih, bisa dibilang harganya tuh belum tentu turun, lebih cenderung sih kemungkinan besar akan sideway ya pergerakan IHSG kita ya. Dan dengan ini pun kita lihat dengan time frame per day-nya pun juga sama, bahkan kalau dengan time frame per day-nya IHSG kita tuh masih di atas MA20 ya. Jadi itu, masih sangat, uptrend, untuk pergerakan IHSG kita ya, dengan koreksi saat ini pun, masih di atas MA20 jadi memang, masih uptrend. Soalnya memang ini, relatif wajar dengan kenaikannya IHSG kita lihat sini ya, naiknya sudah sangat tinggi sekali jadi koreksi, agak tajam pun juga cenderung akan terjadi ya. Jadi kalau menurut saya kayaknya sih akan bulan November ini mungkin, dengan pembukanya seperti ini ya, mungkin bulan November ini kita akan, mengantisipasi IHSG kita akan sideway terlebih dahulu ya, jadi mungkin akan sideway, mmm, kalaupun, kalaupun misalkan dia ternyata, break di bawah MA20 mungkin akan tertahan di level supportnya di sini. Tetapi, kalau dia sampai break MA20 sih itu yang agak khawatirnya. Biasanya kalau udah break MA20 biasanya fase uptrend-nya tuh udah sangat, turun sekali ya kalau dengan time frame 1 day. Antisipasi kalau kalau menurut saya optimismenya itu ya IHSG kita akan terus tertahan di MA20. Jadi mungkin setelah dia turun di sini dia akan mulai berkonsolidasi merucut mengikuti MA20-nya ya. Mungkin, akan membentuk semacam pola, mmm, apa, bukan, ya ascending triangle. Jadi membentuk semacam pola gini aja akan membentuk ascending triangle sebelum akhirnya dia break ke atas ya.
untuk mencetak rekor yang lebih tinggi lagi IHSG kita ya. Soalnya kalau kita baca-baca berita sebenarnya memang kasus COVID kita sudah mulai reda sekali, dan bahkan pariwisata ya, maksudnya penerbangan juga sekarang udah mulai agak dilonggarkan ya. Jadi kita ke luar negeri pun ke naik pesawat sekarang udah tidak mewajibkan tes PCR ya. Em, jadi kalau kita bisa memastikan kondisinya terus terjaga seperti ini ya, mungkin ya ekonomi terus bisa berlanjut ya, kemungkinan besar IHSG kita bisa naik lebih tinggi lagi ya, dan mengikuti fase window dressing-nya di bulan Desember ini ya. Jadi itu sih kalau menurut saya secara analisa untuk IHSG kita. Kita lihat RSI-nya pun juga sebenarnya masih di atas 50-40. Time frame per 4 jamnya juga relatif sebenarnya masih tinggi juga ya, di sekitar 44 paling rendahnya, terus dia mantul. Jadi kalau menurut saya sih kalau saya sih kayak masih bullish for now. Jadi kita dengan adanya tanda pattern ini, kemungkinan besar kayaknya IHSG kita akan sideways ya. Seperti saya bilang, mungkin akan sideways, mungkin membentuk symmetric ascending triangle, who knows, atau dia mungkin turun dulu berkonsolidasi, itu juga bisa terjadi. Oke, paling itu aja untuk pergerakan IHSG, dan untuk selanjutnya mungkin kita akan bahas satu emiten yang lagi ngehits dan pas banget ya hari ini dia melakukan IPO, Initial Public Offering-nya pada hari ini, yaitu saham boba. Ya seperti namanya boba, itu dia ini Formosa Ingredient Factory ya, dia memang perusahaan yang untuk memproduksi atau bahan-bahannya minuman-minuman boba ya. Dan pada perdagangan ini ya pasti kalau kalian yang pantau hari ini sudah langsung menyentuh level arah ya, naik hingga berapa ya, 25% ya ini sebenarnya ya. Jadi langsung naik 70 poin ke 350 ya. As you can see, kita bisa lihat secara teknikalnya pun agak sulit untuk dinilai. Time frame per 1 jamnya pun juga sama ya, nggak terlalu bisa banyak yang kita nilai. Soalnya baru banget hari ini ya boba ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Jadi not much we can see untuk secara teknikal, tetapi saya ingin bahas aja di bagian fundamentalnya ya. Nah, jadi kenapa saya bahas ini, saya ingin bisa dibilang ya saya ingin kasih advice dan juga ya kasih maksudnya informasi ya mengenai saham ini. Ini kita kalau bisa lihat ya, ini dengan saham ini nih, aset boba ini nih dia hanya 80 B ya. Ini B berarti 80 miliar. Dengan equity-nya 65 miliar. Nah, market cap saat ini itu mencetak hingga 400 miliar. Jadi memang secara equity pasti ya, secara book value itu pasti boba ini udah relatif mahal. Nah, tetapi untuk saham-saham IPO pasti wajar ya, itu wajar untuk mahal ya. Nah, tapi bukan itu yang saya masalahin ya. Masalah-masalahnya itu adalah market cap dan juga secara equity-nya boba, yaitu hanya 65M dan market cap-nya 400 miliar. Secara di bursa efek 400 miliar itu bisa dikategorikan cukup small cap ya. Ya kita tahu lah, orang kaya mungkin ada ya duitnya sampai 400 atau 200 M ya. Jadi kalau kita ketahui satu emiten yang market cap-nya sangat kecil ini ya, bahkan nggak nyampe 1 T, ini dia dinaikinnya akan sangat gampang sekali. Jadi bisa dibilang, maksudnya dengan satu bandar pun mungkin bisa langsung naik arah berhari-hari bisa aja. Soalnya cuma 400 B, sangat gampang sekali untuk dinaikkan. Jadi ini yang kalian harus waspada dalam sisi kewaspadanya itu ya. Jadi maksudnya bisa digoreng, maksudnya nggak perlu banyak orang yang ikut main untuk bisa mendongkrak harganya. Sehingga itu yang kita harus waspada ya. Misalkan kalau misalkan ada orang yang beli banyak terus dia ngejual semua, bisa aja dia bisa ngebikin harganya drop sekali ya. Itu untuk boba. Tapi dalam satu sisi lain, kalau misalkan di satu kalau memang perusahaannya bagus dan memang lagi hype-nya banyak banget ya, FOMO-nya mungkin banyak sekali, dengan market cap kecil ini biasanya tuh harganya tuh lebih gampang untuk dinaikkan, sehingga naiknya berlipat-lipat itu juga bisa ada potensi untuk dia naik berlipat-lipat lebih gampang ya. Kalau kita bandingkan seperti saham IPO yang kayak Bukalapak, itu kan dia IPO-nya langsung nyentuh berapa ya, 100 T atau hampir nyentuh 200 T kalau nggak salah ya. Itu jelas dinaikannya pun perlu dana yang sangat besar. Jadi kalau kalian lihat turnovernya Buka waktu itu sangat banyak banget ya. Jadi banyak banget duit yang dihabiskan untuk mendongkrak harganya. Beda untuk saham boba, soalnya dia hanya 400 B sehingga nggak perlu banyak duit untuk mendongkrak
harganya. Jadi itu aja ya untuk boba, soalnya not much buat di analis teknikalnya, ya itu kalian yang perlu saya ingatkan itu berwaspada, maksudnya untuk saham-saham IPO terutama yang market cap-nya kecil, juga ya. Dan kalau kalian yang sudah untung, ya money management ya, jadi ya take profit sebagian dulu, ya atau berkala ya untuk mengantisipasi kalau misalkan ada, pergerakan harga yang mendadak. Oke, jadi itu aja untuk boba untuk hari ini. Mungkin highlight-nya hari ini tuh boba ya. Dan selanjutnya mungkin kita akan bahas saham Friend. Nah, jadi saham Friend ini hari ini juga naik ya, lumayan. Kita lihat time frame 1 jamnya. Nah, jadi untuk saham Friend ini dia udah naik lumayan ya. Setelah dia emang dia sempat naik sangat tinggi sekali ya, menyentuh sampai 170. Terus dia akhirnya turun terus tiba-tiba belakangan ini Friend ini terus mengalami kenaikan ya. Nah, kalau kita lihat secara pergerakan harganya ini bahkan harganya sudah balik di atas MA20 dan juga MA50-nya ya. Jadi udah bisa dibilang ini udah agak balik arah, dan kalau kita pasang trend line-nya ini pasti patah ya. Maksudnya down trend line-nya ini pasti juga akan ada break ya. Jelasnya dia ada break ke atas. Jadi ini jelas fase turunnya juga sudah mulai berhenti kalau menurut saya untuk Friend ya. Nah, tapi yang untuk kalian harus waspada itu adalah untuk saat ini. Nah, kalau kita lihat dengan time frame per 4 jamnya, ini money flow index Friend ini udah sangat tinggi sekali ya. Sangat di level 92. MACD-nya ini pun juga sudah ada tanda-tanda dia melemah. Dan kalau untuk fase skala tradingnya ya, maksudnya untuk saham-saham ini kita maksudnya antisipasi untuk tradingnya ya. Ini kita dengan time frame 1 jam itu sebenarnya MACD-nya sudah ada tanda-tanda bearish divergence ya. Jadi kenaikannya ini sudah agak melemah. Kita lihat sendiri histogramnya pun juga cukup jelas ya menunjukkan bearish divergence, dan juga money flow indexnya saat harganya dia cenderung naik, tetapi money flow indexnya cenderung turun. Jadi ini yang kalian harus waspada ya. Jadi kalau menurut saya mungkin Friend ini akan berhenti dulu kenaikannya, ataupun kalau misalnya dia naik mungkin dia tertahan di level resistance terus dia akan turun terlebih dahulu ya untuk pergerakan Smart Friend ini. Jadi kalau misalnya untuk kalian untuk entry ini kalian harus waspada nih, pada perdagangan hari ini pun juga sempat naik tinggi tapi udah mulai turun ya. Jadi itu yang kalian harus waspada untuk saham Friend ini. Overall sih kalau menurut saya sudah berhenti turunnya. Jadi kemungkinan besar sih Friend-nya lagi menjelang fase uptrendnya. Cuman mungkin akan ada koreksi terlebih dahulu ya. Target koreksinya setidaknya itu di MA20, yaitu di garis birunya ini. Oke, paling untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bel di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dengan informasi-informasi seputar saham. Sekian dari saya, terima kasih.